Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan hal yang paling utama, khatib berwasiat untuk diri sendiri khususnya dan umumnya untuk para hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya jalan kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimun, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita telah diri kita sendiri, itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kita memiliki fisik, memiliki akal, dan memiliki hati. Nah, kita sebagai manusia yang ingin sehat fisiknya, maka manusia melakukan apa saja. Misalnya agar dia sehat, dia melakukan berbagai training kebugaran, olahraga, dan lain sebagainya agar dia terhindar dari berbagai penyakit. Bahkan budaya mengutamakan fisik atau budaya memelihara fisik ini berkembang lebih jauh. Bukan hanya memelihara fisik dari segi kebugaran, tetapi juga bagaimana tubuh itu semakin indah dilihat, terutama di bagian wajah. Oleh karena itu, banyak beredar di toko-toko online misalnya penawaran-penawaran produk yang digunakan atau diperuntukkan untuk memelihara wajah, memelihara bagian tubuh yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa budaya kita sejauh ini memang sangat atau terlalu memuja-muja bagian tubuh, memuja-muja bagian wajah agar bisa tampil sempurna, tampil indah, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang di berbagai budaya kita menemukan kebiasaan-kebiasaan operasi plastik yang dalam ajaran agama kita tentu saja dilarang karena tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita sadar, para jamaah sekalian, bahwa tubuh kita itu ternyata mengalami sakit dan juga kadang mengalami sehat. Bahkan tubuh itu bukan hanya bisa sehat biasa-biasa saja, tetapi bisa dimaksimalkan. Jadi tubuh kita yang rentan terkena penyakit dengan berbagai kebugaran, dengan berbagai fasilitas medis dan lain sebagainya, bahkan bukan hanya bisa sehat, tetapi juga bisa dimaksimalkan. Misalnya dalam dunia olahraga yang mengutamakan kebugaran fisik, ada orang-orang yang bekerja keras melatih fisik dan keterampilan tubuhnya sehingga dia bisa menjadi juara dalam olahraga tersebut. Nah, kata kunci untuk memiliki fisik yang baik dan kuat tentu sajalah dengan banyak berlatih, menjaga kebugaran dan menjaga keindahan tubuh. Itu dari segi fisik. Jadi fisik bisa mengalami sakit,
mengalami sehat dan bahkan bisa dioptimalkan kemampuannya, sehingga dalam bidang olahraga kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang berhasil memelihara tubuhnya dengan baik sehingga dia bisa menjadi juara. Dalam agama Islam pun sesungguhnya fisik ini tidak diabaikan tetapi juga diperhatikan. Mari kita simak surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Dari ayat ini Allah secara tidak langsung mengingatkan kita untuk mempersiapkan kekuatan fisik untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya kita diserang musuh dan lain sebagainya. Untuk fisik, tetapi ternyata bukan hanya fisik yang harus kita perhatikan. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang harus kita perhatikan dari kita sebagai manusia selain fisik adalah akal. Karena banyak orang-orang yang fisiknya kuat tetapi akalnya lemah. Sama seperti tubuh, akal juga akan mengalami sehat dan akan mengalami sakit, dan bahkan dimaksimalkan fungsinya menjadi akal yang sempurna. Akal yang sehat adalah akal yang dipenuhi dengan pengetahuan, sementara akal yang sakit adalah akal yang tidak memiliki pengetahuan sehingga sulit menyelesaikan berbagai permasalahan. Misalnya termasuk bangsa kita, bisa dikatakan kita masih lemah secara akal karena terbukti berbagai inovasi dan penemuan-penemuan di dunia itu banyak masih didominasi oleh bangsa-bangsa lain. Ini bukti bahwa akal kita masih kurang sehat atau masih kurang sempurna dan kurang dimaksimalkan. Di dunia ini ada orang-orang yang dapat memaksimalkan fungsi akal seperti para ilmuwan dalam bidang ilmu umum. Kita mendengar ada tokoh seperti Thomas Alva Edison, Einstein. Bahkan di dunia Islam pun di abad 400 sampai 1000 dapat di abad 800 ke abad 8 sampai abad 14 kita bisa menemukan beberapa tokoh dunia Islam yang terkenal sampai ke belahan Eropa. Misal saja Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus dan Al-Khwarizmi. Ini adalah tokoh-tokoh muslim yang mampu memaksimalkan fungsi akal. Atau kita juga mengenal para ulama dalam ilmu agama Islam seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang atau ulama-ulama yang memaksimalkan akalnya untuk mempelajari agama sehingga menjadi tokoh-tokoh hebat di dunia yang sampai sekarang ilmu-ilmunya masih kita dapatkan. Kunci utama untuk memiliki akal yang baik tentu saja dengan banyak membaca, belajar dan berguru pada para ilmuwan dan ulama. Anjuran menggunakan dan memaksimalkan ayat ini tentu saja sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, ata'murunna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir. Di sini ada kata afala ta'qilun, artinya kita diharuskan untuk menggunakan akal, menggunakan daya kritis kita untuk menghadapi berbagai berita, berbagai fenomena dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kita kurang memaksimalkan akal adalah ketika kita mendengarkan atau mendapatkan berita dari grup-grup WA yang tidak jelas sumbernya, buru-buru kita share. Padahal perlu kita teliti sumbernya dari mana, siapa yang berbicara. Karena dalam Islam kalau kita ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak jelas, maka
akibat keburukannya itu juga akan tertimpa kepada kita, dosanya akan tertimpa kepada kita. Afala taqilun, gunakan akal sehat kita ketika menerima berita-berita yang tidak jelas. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian terakhir yang ini sering kita lupakan adalah hati. Tadi kita sudah bahas tentang fisik, tentang tubuh, juga kita sudah bahas tentang akal. Nah, hal yang penting yang sering kita lupakan dan bahkan sering dilupakan oleh orang-orang yang terlalu memanjakan tubuhnya, terlalu memanjakan akalnya, adalah dia suka lupa dengan hati nurani yang ada di dalam dirinya. Selama ini manusia terlalu fokus pada penampilan fisik agar disebut menarik. Manusia juga berusaha sekolah setinggi-tingginya agar dapat disebut pintar dan kaya raya. Tetapi ia lupa satu hal, bahwa semenarik dan sekuat fisik manapun serta sepintar-pintarnya akal, maka akan menjadi sia-sia bila hatinya tidak dijaga. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki, maksudnya anak secara keseluruhan, tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim atau hati yang bersih dan sehat. Jadi suatu hari kelak di hari akhir kita akan dikumpulkan, anak-anak kita tidak akan ada fungsinya, tidak akan ada manfaatnya, harta kita juga tidak akan ada manfaatnya kecuali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan sehat. Sekarang mari kita berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah memiliki hati yang sehat atau tidak? Apabila suara azan berkumandang dan kita masih menyia-nyiakan waktu, asik nonton TV, asik ngobrol ngalir ngidul, berarti itu pertanda bahwa hati kita kurang sehat. Ketika kita punya banyak harta tetapi kita tidak berniat sedikit pun untuk berkurban misalnya, atau menginfakkan harta kita di jalan Allah, berarti ada penyakit di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita selalu emosi, selalu ingin marah, ngamuk dan lain sebagainya, berarti kita masih punya penyakit di dalam hati. Begitu juga ketika kita masih merasakan iri, dengki, benci, setiap hari kita memikirkan kesalahan orang, kita tidak mau memaafkan, itu pertanda bahwa hati kita tidak sehat atau masih mengidap penyakit. Nah, seperti tubuh dan akal, hati juga mengalami sehat dan sakit. Sehat hati adalah bersihnya hati dari berbagai dosa. Isi hati yang sehat adalah pertama iman, kedua niat berbuat kebaikan, sabar dan syukur dan husnudon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita juga sering mendengarkan ada rukun iman dari mulai 1 sampai ke 6, tapi bagian keimanan yang berbunyi iman kepada takdir Allah, kadang-kadang kita susah mempraktekannya. Misalnya ketika kita ditimpa musibah, selalu bilang begini, waimi ya Allah, mengapa musibah ini terkena sama saya Allah? Padahal ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, misalnya mendapatkan bonus puluhan juta, dia tidak pernah bilang, waimi ya Allah, mengapa bonus ini bertimpa atau saya mendapatkan bonus ini ya Allah. Betapa tidak adilnya kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Giliran nikmat banyak kita tidak pernah menanyakan, tetapi giliran terkena masalah kita selalu menanyakan. Ini bukti kalau hati kita masih punya banyak penyakit. Sementara sakitnya hati diantaranya karena banyaknya dosa, diantaranya suuzon, putus asa, iri dengki dan sifat buruk lainnya. Menyadari pentingnya hati yang sehat, maka kita harus dilatih dengan berbagai jenis riyadah. Dan hal ini pernah disampaikan oleh seorang ulama, beliau bernama Ibrahim Al-Hawas, yang pernah berkata, dan ini perkataannya begitu sering kita dengar, dawaul qalbi khamsatu asya, qiraatul qur'ani bitadabur, wa khala'ul batni, wa qiyamul laili, wa tadaru indasar, wa mujallasatus solihin. Yang artinya obat hati ada 5. Pertama, membaca Quran dan memahami maknanya. Kita biasakan
Tiap subuh misalnya membaca Quran dan pahami maknanya, baca tafsirnya, baca terjemahannya. Kedua, mengosongkan perut dengan puasa-puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Kemudian salat malam, mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam seperti zikir dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan membiasakan hal-hal tadi, maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai penyakit hati yang berlebihan. Suatu tempat saja apabila kita biarkan berlama-lama, maka akan tumbuh jamur, akan muncul kotoran, berbagai hewan yang tidak diinginkan, tikus, kecoa dan sebagainya. Begitu juga hati kita, kalau tidak pernah kita iringi dengan zikir, dengan tobat, dengan membaca Quran, maka hati kita itu akan kotor. Itu hati yang didiamkan. Apalagi hati yang diisi dengan dosa-dosa, pasti akan lebih banyak penyakit yang akan muncul. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, kita boleh-boleh saja memiliki penampilan fisik agar selalu kuat dan menarik. Kita juga dianjurkan untuk menguatkan akal dengan berbagai pengetahuan, tetapi jangan lupa untuk memelihara hati, karena hati yang bersih dan sehat yang akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya, kata Nabi, Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian khutbah ini kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hada wa astaghfirul adim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi azmain wa salim tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqullaha waf'al khair wajtanibu anis sayyi'at, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man billahu hada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la tabin wa tabi war'anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadal muslimin, wajal baladatan Indonesia hadi baldatan aminan mutmainnah wa sair buladil muslimin ammatan. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bag wa suyub wal muhtalifah wa syahad wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min buladil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wad'ul adim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrul akbar. Aqimis shalah.